Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru, dan terpercaya untuk kita bersama. Baiklah teman-teman, para pejuang NIP P3K maupun CPNS tahun 2021, ini ada sedikit kabar gembira kepada teman-teman yang sudah lolos menjadi guru P3K. Dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos menjadi guru P3K. Di sini ada kabar gembiranya bagi teman-teman yang sudah lulus. Bahasanya guru P3K itu bisa dikontrak sampai dia pensiun. Namun ada syaratnya teman-teman. Apa syaratnya teman-teman? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, ini ada dikutip dari Portal Sulut, di mana sebanyak 129 guru honorer dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahap 1 ini. Jadi saat ini tahapannya masuk masa sanggah dan pengumuman hasil sanggah. Setelah itu, mereka akan mendapatkan nomor induk P3K guru. Jadi lantas berapa tahunkah P3K guru ini akan dikontrak teman-teman? Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K JV atau Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2021, Pasal 42 masa hubungan perjanjian kerja P3K guru dengan instansi daerah paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN 2021. Jadi masa ini dapat diperpanjang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing di instansi daerah teman-teman. Jadi dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen bahwa masa kontrak P3K guru paling singkat itu adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang. Bahkan menurutnya sangat memungkinkan masa kerja P3K guru bisa diperpanjang sampai batas usia pensiun jabatan guru, sampai batas usia pensiun teman-teman. Bagi pegawai P3K maka yang bersangkutan bisa diangkat sampai dengan batas usia pensiun. Dan juga mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang membuat masa kontrak P3K guru ini diperpanjang. Yang pertama teman-teman, itu adalah pencapaian kinerja yang sesuai. Yang kedua, diperpanjang karena memang ada kesesuaian kompetensi dalam jabatan tersebut. Ketiga, didasarkan pada kebutuhan setiap instansi. Hal ini yang membuat perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam penyusunan kebutuhan P3K. Keempat, kontrak itu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari P3K atau pejabat pembinaan kepegawaian yang dalam hal ini dijabat oleh Bapak atau Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan juga dikatakan oleh Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Katmoko Ari Sambodo mengatakan jika P3K guru tak perlu dites saat akan diperpanjang kontrak. Pada waktu perpanjangan di tempat dan jabatan yang sama, yang bersangkutan tidak perlu tes, cukup masing-masing instansi memperpanjang masa kontrak tersebut. Ini kata Ari dalam siaran kupas tuntas seleksi CASN 2021 Senin 14 Juli kemarin. Jadi kontrak kerja P3K itu sudah diatur teman-teman. Sebagai mana berikut ini. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat. Ya, berupa jangka waktu kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena tidak cukup jasmani atau rohani. Itu diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, berupa dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. 3.
diberhentikan dengan tidak hormat. Yang hormat dan juga yang ketiga ini tidak hormat. Kenapa? Karena berupa penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Jadi selain itu menjadi anggota atau pengurus partai politik dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Itulah syarat seandainya kita kontrak P3K, teman-teman. Jadi apa juga keuntungannya menjadi guru P3K? Yang pertama, perubahan status dari guru honorer menjadi ASN P3K akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia. Itulah keuntungannya seandainya kita lulus menjadi guru P3K. Jadi tidak ada ruginya teman-teman mengikuti tes P3K tahun ini. Ini haknya sama dengan CPNS, namun ada sedikit perbedaan di CPNS, yaitu adalah pensiunnya. Pensiunnya kalau P3K itu digaji di awal bulan, dikasih di awal bulan pensiunnya, sedangkan CPNS itu dikasih ketika kita sudah berhenti ngajar atau mendidik anak sampai masa jabatan pensiun. Mungkin itu saja teman-teman informasinya, dan kami ucapkan selamat lulus kepada teman-teman di tahap 1 ini, dan bagi yang belum lulus kami doakan lulus di tahap 2 untuk kedepannya. Dan juga bagi yang teman-teman yang mungkin ada dari teman-teman yang belum bisa mengikutinya di tahap 1 dan tahap 2, jangan berkecil hati karena ada di tahap ketiga. Masih ada kesempatan, mudah-mudahan kita lulus semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.